dalam kesunyian malam yang penuh dengan keheningan. Hatinya bergetar dengan cinta yang begitu mendalam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kata yang pernah diucapkan oleh sang Nabi adalah lentera yang menerangi jalannya dalam kegelapan, memberi petunjuk dan harapan dalam setiap langkahnya. Saat angin berhembus lembut, ia merasakan seolah-olah berada di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah ia mendengar suara yang penuh kelembutan, dan hatinya mekar dengan rasa hormat dan kasih sayang yang tak terhingga. Betapa ia merindukan saat-saat bisa berada di zaman beliau, menyaksikan dengan mata kepala sendiri kebijaksanaan dan keberanian sang utusan Allah. Cintanya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga tercermin dalam setiap tindakannya. Ia berusaha mencontoh akhlak mulia, kemurahan hati, dan kesabaran yang telah diajarkan oleh sang Nabi. Setiap kali mendengar kisah-kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia merasa seakan-akan berada di sana, menyaksikan keagungan dan kelembutan hati beliau. Air matanya seringkali mengalir saat mengingat betapa besarnya pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi umatnya. Doa-doanya selalu diiringi dengan harapan agar ia bisa menjadi salah satu dari umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam setiap sholawat yang diucapkan, ia merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya dipenuhi dengan rasa syukur karena diberi kesempatan untuk mencintai seorang yang begitu agung, dan ia berjanji dalam setiap hembusan nafasnya, cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan terus hidup selamanya. Barangkali hal itu yang menjadi penuntun para sahabat terdahulu. Betapa besar cintanya kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingganya setiap dari hembusan nafasnya senantiasa teriring sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal itu dirasakan oleh salah satu sahabat Nabi bernama Bilal bin Rabah, seorang muazin pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semasa hidupnya sampai akhir hayatnya tidak sedikit pun berkurang rasa cintanya kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi yang cukup familiar di telinga umat muslim. Hal tersebut dikarenakan sahabat Nabi yang satu ini memiliki keutamaan yang cukup istimewa, yaitu menjadi orang pertama yang mengumandangkan azan. Tidak hanya itu, Bilal juga menjadi muazin bersuara merdu pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas kelebihan yang ia miliki, Bilal mendapatkan julukan muazin ar-Rasul. Bahkan, keutamaan tersebut juga menjadikannya nama sebagai salah satu posisi dalam sholat Jumat. Terkait dengan keutamaan yang dimiliki Bilal, diriwayatkan oleh Muslim bahwa suatu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iya, orang itu adalah Bilal, pemuka para muazin, dan tidaklah mengikutinya kecuali para muazin. Para muazin adalah orang-orang yang panjang lehernya pada hari kiamat." Siapakah Bilal bin Rabah?
Nama lengkapnya adalah Bilal bin Rabah al-Habsyi. Bilal juga kerap dipanggil dengan nama Abu Abdillah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Said Mursi dalam bukunya yang berjudul Buku Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah. Bilal bin Rabah merupakan sosok laki-laki bertubuh tinggi dan kurus. Ia termasuk dalam kalangan hamba sahaya berkulit hitam. Ia memiliki asal-usul dari Afrika, tepatnya Habasyah atau Ethiopia, sebagaimana dijelaskan dalam buku Kisah-Kisah Inspiratif Sahabat Nabi karya Muhammad Nasrullah. Ibunya termasuk dalam kelompok hamba sahaya yang dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf, seorang pemimpin Quraisy. Setelah ia dan ibunya menjadi budak Umayyah, Bilal mendengar kabar mengenai ajaran agama Islam. Kemudian ia memutuskan untuk menemui Rasulullah SAW dan menyatakan diri untuk masuk Islam. Ia juga termasuk dalam golongan orang-orang yang pertama masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun. Kabar masuknya Bilal radhiyallahu anhu ke dalam agama Islam terdengar ke berbagai wilayah. Hal ini juga menjadi kabar gembira bagi umat Islam. Di samping itu, kabar Bilal memeluk agama Islam ternyata juga didengar oleh majikannya. Bilal bin Rabah yang masih berstatus budak ini ternyata mendapatkan kesulitan setelah memeluk agama Islam. Majikannya sendirilah yang menjadi ujian baginya. Ia menjadi bulan-bulanan Umayyah dan orang kafir lainnya. Mereka juga menyiksa Bilal tanpa ampun. Dijelaskan juga oleh Muhammad Nasrullah dalam bukunya bahwa leher Bilal radhiyallahu anhu diikat dengan tali, kemudian dijadikan mainan untuk anak-anak layaknya seekor hewan. Bilal bin Rabah merupakan salah satu sahabat Nabi dari golongan as-sabiqunal awwalun yang mendapat siksaan cukup kejam. Majikannya menjemurnya di padang pasir yang panas dan gersang tanpa mengenakan pakaian apapun. Tidak berhenti sampai di sana, Bilal bahkan dijemur dalam keadaan ditimpa batu yang sangat besar di atas tubuhnya. Dengan begitu, majikannya berharap Bilal untuk menggoyahkan imannya dan melepaskan agama Islam. Namun, ujian tersebut nyatanya tidak menggetarkan hati Bilal. Ia tetap percaya pada keyakinannya dan tetap memeluk agama Islam. Dalam keadaan terjemur dan tertimpa batu, Bilal terus melafazkan Ahadun Ahad, yang artinya Tuhan yang Esa. Hingga akhirnya Bilal bin Rabah dibeli dan dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika, sepeninggalan Rasulullah SAW, di mana biasanya yang mengumandangkan azan adalah Bilal dengan suara merdunya. Akan tetapi, pada waktu itu, Bilal bin Rabah enggan untuk mengumandangkan azan dan memutuskan untuk meninggalkan Madinah. Ia meminta izin kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk berhenti menjadi muazin Rasul. Namun para penduduk Madinah yang merindukan Rasulullah SAW meminta Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Dengan mata berkaca-kaca, Bilal radhiyallahu anhu menolak permintaan tersebut. Ia tidak lagi sanggup mengumandangkan azan karena selalu teringat masa-masa indah bersama Rasulullah SAW, yang itu membuat kesedihan yang sangat mendalam bagi diri Bilal. Semasa Rasulullah hidup, Bilal senantiasa membangunkan Rasulullah ketika menjelang sholat tiba, dan Bilal mengumandangkan azan dengan penuh semangat dan penuh kecintaan terhadap kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Beberapa tahun telah berlalu dan Bilal sudah lama meninggalkan Madinah dan memilih menetap tinggal di daerah Syam. Pada suatu ketika,
Umar bin Khattab mengunjungi rumah Bilal radhiyallahu anhu yang berada di Syam dan membujuknya. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Umat muslim di Madinah sedang membutuhkanmu wahai Bilal. Mereka ingin mendengarkanmu mengumandangkan azan. Mereka rindu suaramu. Mereka rindu lantunan azanmu, wahai muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Untuk kembali ke Madinah dan kembali mengumandangkan azan merupakan hal yang begitu berat bagi Bilal bin Rabah. Ia terlalu rindu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ia tidak mampu melepas kepergian beliau. Dikisahkan pada suatu ketika Bilal bertemu dengan baginda Rasulullah dalam tidurnya. Mimpi tersebut menjadikan Bilal siap untuk berangkat ke Madinah untuk mengunjungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di sana, Bilal bertemu dengan cucu-cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Husain kemudian berkata, "Wahai paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Umar radhiyallahu anhu yang juga ada di sana pada saat itu turut membujuk Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Umar juga menyampaikan bahwa seluruh sahabat juga merasakan hal yang sama. Lalu Bilal tersadar dan merasa inilah waktunya untuk menumpahkan rasa kerinduannya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Bilal memutuskan untuk azan yang terakhir kalinya. Suaranya yang merdu mulai terdengar ke seluruh penjuru kota Madinah. Ketika lafaz Allahu Akbar, ia mengumandangkan, kota Madinah seketika menjadi sunyi dan senyap. Seluruh aktivitas pun berhenti pada saat itu. Seluruh penduduk Madinah pun terkejut mendengar suara merdu yang sudah lama menghilang, tiba-tiba terdengar kembali. Suara merdu tersebut mengingatkan umat Islam akan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga momen-momen ketika mereka bersama dengan beliau. Ketika Bilal mengumandangkan lafaz Asyhadu alla ilaha illallah, seluruh penduduk Madinah mulai berlarian mencari sumber suara dan mulai berteriak histeris. Hingga pada lafaz berikutnya, suara Bilal mulai terdengar serak, menahan tangis yang mendalam ketika melafazkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia pun mulai tersiak ketika menyebutkan nama orang yang paling ia rindukan, dan Bilal tidak sanggup untuk melanjutkan azannya. Seluruh penduduk Madinah akhirnya pun turut menangis karena merasakan rindu yang sangat teramat mendalam pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puncaknya ketika sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal tak sanggup melanjutkannya. Dia kembali menangis betapa rindunya dia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang tiba di masjid juga menangis. Mereka merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Hari itu, Bilal kembali membuka kenangan mereka akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun 20 Hijriah, wabah penyakit menjangkiti penduduk Syam. Bilal bin Rabah salah satu orang yang terkena penyakit tersebut. Wajahnya pucat dan matanya terlihat sangat cekung. Saat kematiannya sudah dekat, Bilal berbisik pada istrinya, "Besok kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan golongan orang-orang yang bersamanya." Bilal menyebut kematiannya dengan kepasrahan dan kebahagiaan akan bertemu dengan Rasulullah. Budak yang dulu dimerdekakan oleh Islam, muazin pertama dalam Islam, sahabat yang mulia,
Dialah pria yang disebut Rasulullah telah terdengar suara langkah sandalnya di surga. Kisah ini mengajarkan kita tentang cinta, kesetiaan, dan kepedihan. Bilal bin Rabah dengan suaranya yang merdu mengingatkan kita akan pentingnya mengumandangkan azan sebagai panggilan kepada Allah. Meskipun suatu azan yang kita dengar bukanlah suara asli Bilal, namun kisah ini tetap menggetarkan hati kita. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua dan semakin mempererat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.